Halo para siswa kelas 11, kita akan melanjutkan topik senyawa hidrokarbon yang pada saat ini indikator pencapaian kompetensinya adalah menentukan nama senyawa hidrokarbon. Adapun dalam setiap golongan senyawa hidrokarbon, sesungguhnya ada 3 suku kata yang harus kita pahami. Suku kata di depan, di tengah, dan di belakangnya. Jika kita memahami ini, maka kita akan memahami bagaimana senyawa itu diberi nama. Suku kata pertama yaitu alk atau sikloalk untuk yang siklik, itu menandakan jumlah karbon atau kita simbolkan N. Jika N sama dengan 1, berarti jumlah karbonnya 1, maka berawalan met. 2 et, 3 prop, 4 but, 5 dan seterusnya adalah angka Yunani, bisa kalian lihat di sini. Alkana, alkena, alkuna dibedakan dari suku yang di tengahnya. Suku kata di tengahnya itu an, en, un, itu menunjukkan jenis ikatannya. An, bila ikatannya tunggal, dalam rantai karbon itu ikatannya tunggal semua. En, bila ada ikatan rangkap 2, un, bila ada ikatan rangkap 3. Jika ikatan rangkapnya nanti lebih dari 1, maka suku kata N ini bisa disisipkan awalan di, tri, dan seterusnya. Juga apabila letak dari ikatan rangkap ini berbeda-beda, maka dalam penamaan iupaknya nanti dapat diberi penomoran. Nah, suku kata terakhir itu di sini kan A semua karena ini hidrokarbon. Jadi tidak ada atom lain selain karbon dan hidrogen. Nah, suku kata terakhir atau akhiran terakhir bisa all, al, on, oat ini apabila ada gugus fungsi yang ada di dalam rantai karbon itu. Seperti all, ada gugus OH dan seterusnya. Ini akan kita pelajari nanti di kelas 12. Hal yang penting pula kita ketahui, Ibu ambil contoh untuk alkana, ya, Ibu ambil dari Chemscat ini. Nah, apabila rantainya seperti ini tergolong rantai yang lurus atau tidak bercabang. Maka penamaannya cukup sekali saja sesuai dengan panjang atau jumlah karbonnya. Di sini kalau 3 berarti propana, 4 butana, dan seterusnya. Nah, apabila dia bercabang-cabang seperti ini, maka kita harus tahu mana rantai utama, mana cabang. Cabang itu disebut alkil, ya. Nah, nanti cabang-cabangnya itu diberi penomoran seperti ini polanya, kalian lihat ya. Nah, kalian harus memahami terlebih dahulu jenis cabang atau alkil. Alk tadi adalah jumlah karbonnya, tadi ya kalau 1 met, 2 et, 3. Nah, tinggal kalian kasih akhiran il. Jadi di sini kan C-nya 1 berarti alknya met, lalu akhiran il-nya tambahkan sehingga namanya metil. Ini etil karena ada 2 et ya, etil. Kalau ada 3 karbon dalam alkil tersebut, nah ini ada 2 jenis, bisa propil, bisa isopropil. Propil apabila karbonnya lurus saja. Kalau isopropil apabila lekatan rantai utamanya itu di tengah. Atau kalau kita hitung dari metil yang di ujung ini, terserah ya dari yang mana, kita hitung ya 1, 2, maka hitungan kedua ketemu metil lagi itu adalah isopropil. Nah, apabila jumlah karbonnya ada 4 pada cabang tersebut, maka ada 4 kemungkinan. Bila karbon pada cabang itu lurus saja, itu namanya butil. Nah, apabila rantai utama ini ya, lekatannya itu mengikat karbon pada cabang tersebut yang mengikat 2 karbon lain ya pada cabang, itu namanya karbon yang sekunder, maka nama cabangnya adalah sekunder butil atau disingkat sekbutil. Jika lekatan rantai utama mengikat karbon yang tersier pada cabang itu, maka disebut tersier butil atau ters butil. Jika rantai utama ini, lekatannya ini, terikat pada karbon yang primer. Nah, untuk membedakannya dengan yang butil, kita perhatikan. Nah, ini apabila ada metil, lalu kita hitung ya, hitungan kedua ketemu metil lagi, ini kan polanya sama kayak isopropil. Maka namanya isobutil. Ya, seperti itu. Sekarang kita akan berlatih tata nama.
Untuk senyawa yang bercabang, maka kalian tentukan dulu rantai utama. Perhatikan kriteria memilih rantai utama, yaitu rantai karbon yang terpanjang, yang paling banyak cabangnya, juga mengikat gugus fungsi. Kita ambil contoh senyawa yang pertama ini. Cabang kita cabangnya adalah yang ini. Penomoran atau kita pilih rantai utama itu dari kiri ke bawah. Ya, bukan dari kiri ke kanan karena jumlah karbonnya lebih banyak nanti, jadi lebih panjang. Ya. Lalu di dalam memberi nomor, kita lihat penomoran di sini ya. Gugus fungsi ikatan rangkap tergolong gugus fungsi juga, ya, harus mendapat nomor terkecil. Prinsip penomoran adalah kita usahakan mendapat nomor terkecil. Sehingga penomoran kita mulai dari kiri ke bawah untuk contoh senyawa ini, ya. Sehingga jatuhnya cabang itu adalah di nomor 3, ya. Nah, urutan dalam memberi nama itu nomor cabang, ya, nomor cabang, nama cabang, nomor ikatan rangkap seperti ini kalau ada ya, lalu nama rantai induknya apa. Nah, seperti ini berarti contohnya namanya 3-metil pentana. Untuk senyawa yang ini, ya, ini adalah rantai utamanya dan kita beri nomor dari kanan ke kiri karena nanti namanya jadi 2-metil butana. Sementara kalau dari kiri ke kanan, maka metilnya jatuhnya nomor 3, sehingga namanya 3-metil butana. Kita hindari penomoran yang lebih besar, ya, kita cari penomoran yang lebih kecil. Nah, jika ada ikatan rangkap, maka ikatan rangkap mendapat prioritas. Nah, ini penomorannya dari atas kiri ke kanan, ya. Nah, ini penomoran seperti ini, jadi namanya 2-metil untuk posisi cabang dan 2-butena untuk posisi ikatan rangkap. Seperti ini sudah jelas ya, dari atas ke kanan karena rangkap 3-nya di nomor 1, sehingga namanya 1-butuna. Untuk senyawa yang ini, ya, yang paling kanan bawah ini, nah, kita lebih prioritaskan ke rangkapnya, ya, sehingga penomoran dari atas. Nah, namanya adalah, ini kan metilnya nomor 4, 4-metil, rangkapnya nomor 2, 2-pentena, karena C-nya ada 5, ya. Nah, apabila ada cabang sejenis, ini metil, maka di nomor 3 kan, kita tulis nih, 3,3 ya, kita buat pakai koma seperti ini. Nah, kita kasih awalan, apabila ada 2 yang sama, maka dikasih awalan di. Nah, contoh yang di bawah ini apabila ada 3 yang sama, kita kasih awalan tri, ya, seperti itu. Nah, apabila ada cabang yang berbeda jenis, maka urutannya sesuai urutan abjad pertama dari cabang tersebut, ya. Jadi ini etil E, metil M. Jadi kita dahulukan yang etil. Penomorannya prinsipnya sama, harus dapat nomor yang terkecil sehingga kita mulai dari kanan ke kiri. Untuk senyawa yang di kanan bawah ini, nah ini penomoran dari kanan ke kiri, nomor cabang 3 dan 4. Dari kiri ke kanan juga sama, 3 dan 4. Nah, ini adalah penomoran yang ekivalen. Nah, untuk itu kita kembali, karena jenis cabangnya berbeda, kita kembali kepada abjad si cabang tersebut. Sehingga namanya 3-etil, 4-metil heksana. Karena E lebih dulu dari M, maka kita pilih penomoran dari kanan ke kiri. Untuk senyawa yang siklik, ya. Nah, sebenarnya siklik maupun tidak siklik, ya, ada beberapa cara menggambarkan rumus strukturnya. Nah, ini struktur yang dibuka semua nih tangan-tangannya ya. Nah, tapi kalau kita nggak mau repot, kita mampatkan seperti ini. Kalau kita mau lebih simpel lagi dibuat seperti ini. Jadi tidak ada karbon dan hidrogen yang ditunjukkan, walaupun sebenarnya dia seperti yang di kirinya ini ya. Nah, ini namanya rumus skeleton. Untuk yang rantai-rantai sebelumnya juga bisa dibuat rumus skeletonnya. Dengan berprinsip, ini sudut-sudutnya ini adalah karbon dan ikatannya ini adalah ikatan dengan karbon. Tinggal kita hitung jumlah hidrogennya dengan prinsip bahwa karbon tangannya 4 ya, seperti itu. Nah, untuk yang siklik berarti kan 3 garis ini. Nah, ini nanti membentuk persegi ya. Kalau seperti ini namanya siklopropana, kalau ada 4 siklobutana, kalau ada 5 siklopentana, kalau ada 6 sikloheksana. Nah, sekarang kita akan latihan tata nama untuk yang siklik.
Rantai utamanya adalah rantai sikliknya, dan diusahakan si cabang-cabang atau substituennya mendapat nomor terkecil. Sehingga kita beri nomor 1 dari sebelah sini ya. Namanya 1,1 dimetil karena metilnya ada 2, sikloheksana. Jangan lupa siklonya. Yang ini cabangnya ada 2 jenis, etil, metil. Ya. Sehingga dalam penamaan kita dahulukan etilnya, tapi diusahakan nomor jadi tetap penomoran terkecil. Sehingga kita beri nomor dari sini ya, 1, 1, 2, 3, 4 ya. Jadi namanya 4 etil, 1,1 dimetil sikloheksana. Ini ada metil, ini ada isopropil. Karena isopropil lebih dulu abjadnya, maka namanya 1 isopropil, 2 metil sikloheksana. Apabila dia mempunyai ikatan rangkap, ya, maka ikatan rangkap lebih prioritas dalam penomoran. Sehingga kita beri nomor dari sini ya, 1, 2, 3, 4. Namanya 4,4 dimetil sikloheksana. Yang ini ada metil, ada rangkap, kita prioritaskan rangkapnya. Sehingga penomoran dari sebelah sini ya, 1, 2, 3, 4 di sini ya. Nah ini 1 ketemu rangkap lagi di nomor 3. Sehingga namanya 2 metil, 1,3 siklohexadiena. Jangan lupa D-nya untuk menunjukkan ada 2 rangkap. Senyawa seperti yang di kanan bawah ini tidak pernah ditulis sebagai sikloheksatriena karena ini senyawa aromatik. Dia punya tata nama yang tersendiri. Nah, dia punya nama benzena, ya. Oke, demikian. Sekarang kita akan masuk pada bagaimana menentukan rumus umum senyawa hidrokarbon dan latihan menentukan rumus molekul dari suatu senyawa hidrokarbon. Kita perhatikan rumus molekul alkana dari jumlah karbon 1 sampai 10. Apabila jumlah karbonnya kita ganti dengan simbol N, kita perhatikan keteraturannya. Ini disebut deret homolog, yang dimana deretan senyawa yang sifatnya mirip dan satu golongan ya. Nah, kita perhatikan keteraturannya, maka nanti akan kita dapat rumus CnH2n plus 2. Kita buktikan ya, kalau C-nya 5, berarti H-nya 2 kali 5 tambah 2, berarti 12 ya. Betul ya ini. Nah, perhatikan dari alkana ke alkena terbentuk ikatan rangkap. Dalam pembentukan ikatan rangkap akan berkurang hidrogen dari alkana berkurang 2. Nah, perhatikan ya. Nah, ini. Kalau ini C24, ini C22. Ini pasti berkurang 2 ya. Sehingga dari rumusnya ini kita kurangin 2 yang ini nih. Kita kurangin 2, maka rumusnya adalah CnH2n. Untuk alkuna, nah dari alkuna kan rangkap 3. Dari alkana ke alkena kurang 2, ke alkuna kurangin 2 lagi. Karena berarti ada terbentuk lagi ikatan kan, membentuk ikatan rangkap 3. Kita perhatikan nih kan, ini C24, ini C22, berkurangnya 22 lagi ya. Dari samping kirinya nih kita jajarkan ya. Nah, kalau kita urutkan berarti ini kita kurangin 2 lagi. Berarti rumusnya CnH2n min 2 gitu. Nah, untuk pembentukan siklo juga hidrogen dari alkana berkurang 2. Berarti kan CnH2n. Itu siklo alkana berarti sama rumusnya dengan alkena. Nah, apabila siklo alkana ada rangkapnya lagi, berarti namanya siklo alkena. Nah, berarti kan dari siklo alkana kurangin 2 lagi. Rumusnya CnH2n min 2. Ini sama kayak alkuna atau sama kayak alkadiena. Nah, kita akan latihan ya. Apabila kita dikasih satu rumus seperti ini, maka kita perhatikan dulu. Ini golongan senyawa alifatik yang ikatannya tunggal semua, berarti alkana. Kita tinggal hitung jumlah karbonnya. 1, 2, 3, 4, termasuk yang tengah-tengah ini karbon ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Berarti ada 14 karbon. Alkana rumusnya CnH2n plus 2, sehingga rumusnya menjadi C14H30. Senyawa yang di tengah ini, senyawa siklik. Ikatannya tunggal semua, berarti ini sikloalkana. Kita hitung jumlah karbonnya. Nah, ini siklonya ada 6 nih karbonnya. 7, 8, tambahin di sini 9, 10.
Sikloalkana CnH2n berarti C10H20. Yang terakhir, senyawa ini siklik ya. Rangkapnya ada 2, berarti sikloalkadiena. Di sini nggak ada. Tapi kita bisa pikirkan sikloalkadiena itu dari sikloalkena ada rangkap lagi, berarti kurang 2 lagi ya. Berarti rumusnya CnH2n-4. Kita hitung, di sikliknya ada 5, tambah di sini 6, tambah di sini 7. Berarti kita masukkan N-nya 7, berarti hanya 10. Demikian anak-anak, kalian sudah belajar tata nama senyawa hidrokarbon per golongan, lalu kalian juga ditambahkan dengan bagaimana menentukan rumus senyawa hidrokarbon. Ya, silakan nanti kalian lanjutkan lagi diskusi dan pendalaman materinya di kelas. Demikian, terima kasih.